Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi daya dukung wisata dan analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Langsung saja ke materinya. Yang kita ketahui pengertian daya dukung dan kawasan. Daya dukung kawasan wisata adalah kemampuan suatu kawasan dalam menerima aktivitas wisata tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas pengalaman wisata maupun konflik sosial. Adapun tujuannya yaitu dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wisata melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Lanjut, kita ketahui ada 4 jenis daya dukung. Yang pertama itu daya dukung lingkungan, yang kedua yaitu daya dukung wisata, yang ketiga daya dukung permukiman, dan keempat yaitu daya dukung lahan. Untuk itu kita akan membahas tentang keempat jenis daya dukung tersebut. Yang pertama yaitu daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan itu untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan. Kemampuan ekosistem juga menyerap polusi dan kapasitas wilayah untuk menampung jumlah penduduk tanpa merusak keseimbangan ekologis. Lanjut, kita itu daya dukung wisata. Jumlah pengunjung maksimal yang dapat ditampung oleh suatu tempat wisata tanpa merusak lingkungan atau menurunkan kualitas kepuasan wisatawan. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung. Jadi dapat kita ketahui banyaknya itu daya dukung wisata, banyaknya orang-orang yang dapat hadir dan berlibur di suatu tempat tersebut. Lanjut yaitu daya dukung permukiman. Ini adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang layak untuk menampung jumlah penduduk tertentu. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. Lanjut, kita akan bahas yaitu daya dukung lahan. Kemampuan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau pemukiman tanpa menyebabkan kerusakan atau degradasi kualitas lahan. Ini melibatkan faktor-faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, dan kondisi lingkungan. Jadi dapat kita lihat bahwa semisalnya jenis tanah atau kesuburan tanah itu merupakan faktor untuk dukung suatu lahan begitu dalam proses perkebunan dan pertanian. Lanjut yaitu pentingnya daya dukung, yaitu ada terdiri atas 4, yaitu ada pembangunan berkelanjutan, pencegahan kerusakan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup, dan perencanaan ruang lingkup terukur. Lanjut kita akan membahasnya. Yang pertama itu pembangunan berkelanjutan. Pemahaman tentang daya dukung membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Lanjut kita adanya pencegahan kerusakan lingkungan. Daya dukung membantu mengidentifikasi batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak terjadi overeksploitasi atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami daya dukung, wilayah dapat dirancang dan dikelola dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Lanjut yaitu perencanaan ruang yang terukur. Daya dukung menjadi dasar penting dalam perencanaan ruang wilayah, membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah terintegrasi dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya alamnya. Lanjut yaitu analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Untuk elemen-elemen analisis peruntukan kawasan wisata ini ada 11. Yang pertama itu daya tarik wisata, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga itu infrastruktur, 4 akomodasi, 5 yaitu sarana dan prasarana, yang keenam yaitu keamanan, ketujuh yaitu kondisi lingkungan, 8 sosioekonomi, yang 9 yaitu pengelolaan, 10 ketersediaan air bersih, yang ke-11 yaitu keamanan. Lanjut yaitu daya tarik wisata.
Mengidentifikasi potensi daya tarik wisata yang ada di kawasan seperti keindahan alam, sejarah budaya, atau kegiatan ekstrasi. Daya tarik yang unik dan menarik akan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Menilai kemudahan akses menuju lokasi wisata termasuk jaringan jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Lanjut yaitu infrastruktur. Memastikan kesediaan infrastruktur yang memadai seperti sarana sanitasi, tempat parkir, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan wisata. Lanjut yaitu akomodasi yang menilai kualitas dan ketersediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan termasuk hotel, penginapan, atau jenis akomodasi lainnya. Lanjut yaitu sarana dan prasarana. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata seperti area rekreasi, jalur trekking, tempat olahraga air, dan fasilitas lainnya. Yang keenam yaitu keamanan. Pastinya menilai tingkat keamanan itu di kawasan wisata termasuk keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal, dan juga keamanan dalam mengendarai suatu kendaraan. Lanjutnya itu kondisi lingkungan. Kita akan memastikan keberadaan kondisi lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan termasuk pengelolaan sampah, pengawetan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Lanjutnya yaitu sosioekonomi. Jadi kita memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kawasan wisata terhadap masyarakat di sekitar, termasuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pengembangan budaya lokal. Lanjut yaitu pengelolaan, menilai aktivitas pengelolaan kawasan wisata, termasuk perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Untuk empat ini harus diperhatikan mulai dari kawasan wisatanya dan perencanaan dan seterusnya. Lanjut yaitu ketersediaan air bersih. Pastinya kita sangat memastikan bahwa ketersediaan air bersih ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar. Maka dari itu wisatawan harus sigap dan tepat dalam ketersediaan air yang bersih. Lanjut yaitu keamanan. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang keamanan, yaitu menilai keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal di kawasan wisata. Lanjut kita ada membahas tentang teknik analisis, yaitu analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, dan peluang opportunity, dan ancaman threat dan dihadapi oleh kawasan wisata. Jadi untuk ketiga ini harus dimiliki oleh wisatawan, baik itu teknik analisisnya dan sebagainya. Lanjut yaitu analisis kelayakan. Pastinya kita menilai kelayakan kawasan wisata dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Jadi itu harus kita nilai mulai dari kelayakan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menganalisis indeks kesesuaian lahan. Jadi menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk perkembangan wisata, kawasan wisata. Lanjut yaitu menilai daya dukung. Menilai daya dukung di sini kapasitas kawasan wisata untuk menampung jumlah wisatawan tertentu. Untuk itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas pembahasannya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.